Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deris Maulida Fajriyah, mahasiswa PPLI IAIN Jember dengan guru pamong Ibu Tutu Indah Nur Mahmudah. Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran biologi pada bab virus. Silakan disimak dengan baik-baik ya. Sebelum memasuki materi pembelajaran, silahkan kalian perhatikan gambar pada slide. Nah, apa pendapat kalian tentang gambar tersebut? Pastinya kalian berpikir mengenai COVID-19. Ya, memang saat ini kita sedang berada di masa pandemi global yaitu COVID-19 yang menyerang di hampir seluruh negara di dunia. Nah, COVID-19 ini disebabkan oleh apa? Jawabannya adalah virus. Lantas, apa itu virus? Apa saja ciri-cirinya? Bagaimana mereka bereproduksi? Dan apa saja peranan mereka bagi manusia? Kita akan mempelajarinya dalam bab ini. Sehingga tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan karakteristik, replikasi, dan peranan virus, serta memahami tentang virus COVID-19 beserta cara penularan dan pencegahannya dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Oke, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah penemuan virus. Penemuan virus melalui perjalanan panjang dan melibatkan penelitian dari banyak ilmuwan. Sejarah penemuan virus pertama kali dimulai pada tahun 1883 dengan adanya penyakit yang menimbulkan bintik kekuningan pada daun tembakau. Nah, seorang ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer mendapatkan bahwa penyakit itu menulari tanaman tembakau lain. Oleh karena itu, Meyer melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah tanaman yang sakit pada tanaman yang sehat, dan ternyata tanaman yang sehat ikut tertular penyakit. Selanjutnya, percobaan tersebut diulang oleh ilmuwan asal Rusia bernama Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Ivanovsky menyaring getah tanaman tembakau yang sakit menggunakan penyaring bakteri. Kemudian hasil penyaringan tersebut dioleskan pada tanaman tembakau yang sehat, dan ternyata hasilnya tanaman tembakau yang sehat ikut tertular penyakit. Sehingga Ivanovsky menyimpulkan bahwa partikel yang menyerang tanaman tembakau tersebut berukuran sangat kecil karena berhasil lolos dari penyaring bakteri. Pada tahun 1896, Martinus Beijering, seorang ahli mikrobiologi asal Belanda, menemukan fakta bahwa agen penginfeksi pada tanaman tembakau tersebut dapat bereproduksi. Beijering menyimpulkan bahwa partikel yang menyerang tanaman tembakau tersebut sangat kecil dan hanya dapat hidup pada makhluk hidup yang diserangnya. Namun, Beijering belum berhasil menemukan struktur dan jenis dari partikel tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1935, Wendell Stanley berhasil mengkristalkan penginfeksi dari tanaman tembakau tersebut yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Nah, setelah mempelajari mengenai sejarah penemuan virus, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu virus. Ya, virus merupakan agen penginfeksi yang bersifat tidak seluler atau non-seluler. Virus sendiri berasal dari bahasa Latin virulae yang artinya menular, dan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang virus ini disebut virologi. Jika dibandingkan dengan makhluk hidup, virus mempunyai ciri-ciri tersendiri. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, virus bersifat non-seluler atau aseluler. Jadi, virus ini tidak mempunyai sel, tidak mempunyai kelengkapan sel seperti sitoplasma, ribosom, membran sel, inti sel, maupun organel-organel sel lainnya. Hal tersebut yang membedakan antara virus dengan makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, maupun bakteri. Ciri-ciri yang kedua yaitu virus berukuran antara 20-300 mm. Jadi, virus ini ukurannya sangat kecil, jauh lebih kecil daripada bakteri. Oleh karena itu, untuk mengamatinya diperlukan mikroskop elektron dengan perbesaran hingga 50.000 kali. Selanjutnya, virus hanya memiliki satu macam asam nukleat saja, yaitu DNA atau RNA.
Selanjutnya, virus hanya dapat berkembang biak di sel hidup lainnya. Kenapa? Karena bahan-bahan yang diperlukan virus untuk membentuk bagian tubuh barunya berasal dari sitoplasma sel yang diinfeksi atau disebut sebagai sel inang. Jadi, tanpa sel inang, virus tidak akan dapat berkembang biak. Nah, itulah kenapa pada ciri-ciri yang selanjutnya virus disebut sebagai makhluk metaorganisme, yaitu peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Kenapa bisa disebut sebagai peralihan antara makhluk hidup dan benda mati? Karena saat berada di luar sel hidup, virus dapat mengkristalkan diri. Nah, inilah yang menjadikan virus mempunyai ciri-ciri dari benda mati. Namun saat kristal virus tersebut bertemu dengan sel hidup yang sesuai atau yang tadi disebut sebagai sel inang, maka virus akan dapat kembali hidup dan dapat melakukan replikasi. Selanjutnya, virus tidak memiliki organel metabolik. Seperti yang telah disebutkan bahwa virus bersifat aseluler atau tidak memiliki kelengkapan sel. Jadi, virus tidak memiliki organel metabolik seperti ribosom dan sitoplasma yang bisa digunakan untuk melakukan metabolisme dan pembentukan ATP seperti pada makhluk hidup lainnya. Ciri yang selanjutnya yaitu bentuk virus bervariasi. Jadi, virus ini tidak hanya memiliki satu bentuk, akan tetapi bentuknya bervariasi. Ada yang berbentuk bulat, berbentuk batang, berbentuk polihedral, maupun bentuk T atau bentuk kompleks. Coba perhatikan pada gambar beragam bentuk virus. Untuk virus yang berbentuk batang, contohnya pada tobacco mosaic virus. Untuk virus yang berbentuk polihedral, contohnya pada adenovirus. Untuk virus yang berbentuk bola atau bulat, contohnya pada virus influenza. Dan untuk yang berbentuk huruf T, contohnya pada bakteriofag. Selanjutnya, struktur tubuh pada virus. Ini contohnya pada bakteriofage. Di bagian kepalanya terdapat kapsid. Kapsid merupakan selapung pada tubuh virus yang berupa protein yang digunakan untuk melindungi materi genetik daripada si virus ini. Nah, untuk materi genetik dari bakteriofage ini adalah DNA. Kemudian ada selubung ekor yang berfungsi untuk menyalurkan DNA virus dari kapsid ke sel inang. Selanjutnya ada lempeng dasar yang berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Ada serabut ekor yang digunakan untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Dan yang terakhir ada jarum penusuk yang berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA dapat masuk ke dalam sel inang. Selanjutnya, reproduksi virus. Reproduksi virus atau replikasi virus merupakan proses perkembangbiakan dari virus. Replikasi virus ini bertujuan untuk memperbanyak partikel virus. Nah, untuk berkembang biak, virus memerlukan sel hidup. Oleh karena itu, virus menginfeksi sel bakteri, sel hewan, sel tumbuhan, maupun sel manusia. Ada dua macam cara virus menginfeksi sel. Di sini dicontohkan pada sel bakteri yang diserang oleh virus bakteriofag. Dua cara tersebut yaitu secara litik dan secara lisogenik. Adapun pada tahap infeksi secara litik, yaitu virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Kemudian, pada daur lisogenik, virus tidak akan menghancurkan sel induk setelah melakukan reproduksi. Akan tetapi, virus akan berintegrasi atau bergabung dengan DNA dari sel induk. Jadi, virus akan bertambah banyak saat sel inang tersebut membelah. Coba perhatikan gambar reproduksi pada virus. Nah, di sini adalah reproduksi daripada virus yang menginfeksi bakteri, yaitu bakteriofag. Reproduksi dari bakteriofag ini melalui dua cara, yaitu secara litik dan secara lisogenik. Untuk daur litiknya, yang pertama adalah fase adsorpsi, yaitu penempelan bakteriofag kepada dinding sel bakteri. Selanjutnya, fase penetrasi yaitu DNA virus masuk ke dalam sel bakteri. Setelah masuk ke dalam sel, kemudian DNA virus mengambil alih kegiatan sel dan memulai replikasi.
Kemudian terjadilah proses replikasi dan sintesis, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh baru dari si virus ini. Selanjutnya, protein baru pun terbentuk dan tubuh dari virus ini dirakit menjadi bagian virus yang sempurna. Disebut sebagai fase perakitan. Selanjutnya, yang terakhir adalah fase lisis atau pemecahan, yaitu di mana virus yang baru akan keluar dari tubuh dari sel bakteri. Karena litik ini merupakan sebuah siklus, sehingga setelah terjadi lisis atau pemecahan sel, maka akan kembali lagi kepada fase yang pertama, yaitu fase adsorpsi atau penempelan. Selanjutnya, daur lisogenik. Tahapan awal pada daur lisogenik ini sebenarnya sama dengan daur litik, yaitu fase adsorpsi dan fase penetrasi. Yang membedakannya adalah pada daur lisogenik ini, setelah fase penetrasi, DNA virus akan menempel atau bergabung dengan DNA bakteri yang akan disebut sebagai profag. Hingga apabila kemudian sel bakteri membelah, maka DNA virus yang telah bergabung dengan DNA bakteri tersebut akan ikut bertambah banyak jumlahnya. Nah, selanjutnya profage atau penggabungan dari DNA virus dan DNA bakteri tadi kemudian akan keluar dari sel inang dan akan mengalami siklus litik. Klasifikasi virus. Menurut Sistem Internasional Komite on Taxonomy of Virus, terdapat 3 tingkatan takson dalam klasifikasi virus, yaitu famili, genus, dan spesies. Pemberian nama pada famili menggunakan akhiran viridae, nama genus dengan akhiran virus, dan nama spesies menggunakan bahasa Inggris dengan akhiran virus. Untuk nama genus dicetak miring. Coba perhatikan pada slide, terdapat salah satu contoh dari klasifikasi virus. Di situ ada famili dengan Poxviridae, kemudian genusnya Orthopoxvirus, dan spesiesnya Variolavirus, yaitu virus penyebab penyakit cacar. Selanjutnya, virus digolongkan menjadi beberapa tipe. Yang pertama yaitu tipe virus berdasarkan asam nukleatnya. Ada virus DNA, contohnya poxvirus dan adenovirus, dan ada virus RNA, contohnya rhabdovirus dan retrovirus. Kemudian berdasarkan ada tidaknya selubung yang melapisi nukleokapsid, yaitu virus berselubung, contohnya pada poxvirus, dan virus telanjang, contohnya pada adenovirus. Kemudian berdasarkan jumlah kapsomernya, terdapat virus dengan 252 kapsomer, contohnya adenovirus, virus dengan 162 kapsomer, contohnya herpes virus, virus dengan 72 kapsomer, contohnya papovavirus, virus dengan 60 kapsomer, contohnya picornavirus, dan virus dengan 32 kapsomer, contohnya parvovirus. Kemudian berdasarkan sel inangnya, terdapat virus yang menyerang manusia, virus yang menyerang hewan, virus yang menyerang tumbuhan, dan virus yang menyerang bakteri. Selanjutnya kita akan membahas peranan virus. Pada umumnya, virus bersifat merugikan. Virus dapat menginfeksi manusia, hewan, tumbuhan, dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Namun selain merugikan, ternyata virus juga menguntungkan bagi manusia. Mari kita simak. Yang pertama, membahas mengenai virus yang merugikan, yaitu virus yang menyerang hewan. Jenis-jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan diantaranya Polyema yang menyebabkan tumor, avian influenza A atau H5N1 yang menyebabkan flu burung pada unggas. Selanjutnya ada virus Newcastle disease yang menyebabkan penyakit tetelo pada unggas. Virus foot and mouth disease yang menyerang kuku dan mulut. Rhabdovirus yang menyebabkan penyakit rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Adenovirus yang menyebabkan penyakit tumor pada hewan tertentu. Dan virus Vaccinia yang menyebabkan penyakit cacar pada sapi. Yang merugikan selanjutnya yaitu virus yang menyerang tumbuhan. Sebenarnya virus sulit untuk menginfeksi sel tumbuhan karena sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Akan tetapi jika ada bagian tumbuhan yang rusak, virus dapat menginfeksi dan menimbulkan penyakit pada tumbuhan.
Gejala penyakit yang disebabkan oleh virus pada tumbuhan diantaranya ukuran tanaman menjadi lebih kurus dan kerdil, timbul bintik-bintik pada daun, bercak pada daun, bunga, ataupun buah, dan hasil panen akan berkurang. Adapun beberapa penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus yaitu mozaik, penyakit yang menyebabkan bercak kuning pada daun tumbuhan tembakau, kacang, kedelai, tomat, dan beberapa jenis labu. Penyakit mozaik disebabkan oleh tobacco mosaic virus atau TMV. Selanjutnya, penyakit kuning pada cabai dan tomat yang disebabkan oleh begomovirus. Kemudian, ada juga penyakit daun menggulung yang terjadi pada tembakau, kapas, dan lobak yang disebabkan oleh turnip yellow mosaic virus. Selanjutnya adalah virus yang menyerang manusia, diantaranya yaitu penyakit influenza yang disebabkan oleh orthomyxovirus, penyakit cacar yang disebabkan oleh virus variola dan varicella, penyakit hepatitis yang disebabkan oleh flavivirus, penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV, penyakit herpes yang disebabkan oleh virus herpes simplex, penyakit Ebola yang disebabkan oleh kelompok filovirus, penyakit SARS yang disebabkan oleh SARS coronavirus, dan yang paling terbaru yaitu penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Selanjutnya yaitu virus yang menguntungkan. Nah, selain merugikan, ternyata virus juga menguntungkan bagi manusia. Di antaranya yaitu dalam pembuatan vaksin, produksi interferon, dan produksi antibodi. Salah satu manfaat virus bagi manusia yaitu virus dapat digunakan untuk memproduksi vaksin yang berguna untuk mencegah suatu penyakit. Vaksin merupakan patogen yang telah dilemahkan toksinnya sehingga tidak akan berbahaya lagi. Pemberian vaksin atau disebut vaksinasi menyebabkan tubuh bereaksi membentuk antibodi, sehingga tubuh akan kebal menghadapi infeksi patogen di kemudian hari. Virus yang menguntungkan selanjutnya yaitu digunakan dalam memproduksi interferon. Interferon merupakan protein kecil yang diproduksi oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Fungsi interferon ini sendiri yaitu digunakan untuk mengganggu perkembangbiakan virus. Virus yang menguntungkan selanjutnya yaitu digunakan dalam memproduksi antitoksin. Antitoksin sendiri merupakan sebuah antibodi yang berfungsi untuk menetralisir racun. Nah, setelah mempelajari materi virus, sekarang kalian telah mengetahui mengenai apa itu virus, bagaimana ciri-ciri virus, bagaimana virus bereproduksi, dan apa saja peranan virus baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari bab virus ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan di WA grup kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.